Februari yang penuh keintiman. Katakan begitu saudaraku, haleluya. Yuk tampilkan PowerPoint saya. Bapak Ibu Saudaraku, sebentar selesai ibadah ada pemeriksaan mata gratis. Jadi akan ada petugas dari Akur Optik yang akan memeriksa. Bapak Ibu nanti selesai ibadah mungkin setting tempat dulu di ruang ibadah bawah saja, di ruang lansia, saudaraku, di ruang ibadah yang sekolah minggu diatur di sana. Antre sesuai dengan daftar yang sudah mendaftar di grup Karisma Family. Pelayan-pelayan makan gitu ya, yang sudah melayani makan silahkan, yang sudah ada di daftar antre silahkan langsung diperiksa saja. Saya belakangan, saya dan Bu Febe belakangan nggak apa-apa ya. Oke, yang belum daftar pun kalau nggak ngerti pengumuman di grup, nggak pernah buka, mau spontanitas daftar untuk pemeriksaan mata gratis silahkan ya. Tapi kalau terakhir daftar ya tunggu, sabar, ada 2 tim yang akan melayani ya, puji Tuhan. Saya berdoa supaya semua masalah mata akan diatasi. Yang setuju katakan amin. Termasuk mata keranjang, haleluya. Dan termasuk mata duitan, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi nanti tanya, Pak saya ini mata duitan, saya mata keranjang, kacamatanya apa, tanya gitu ya. Nanti bilang di bawah untuk diperiksa, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, tema bulan Februari adalah doa dan keintiman. Jadi kita masuk intimate Februari. Dan sepanjang bulan ini kita akan membahas bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur bahwa kekristenan itu mengajarkan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan itu digambarkan dengan hubungan-hubungan yang mesra. Ya, Bapa dengan anak. Bapa dengan anak ini butuh keintiman, saudaraku, gitu kan? Kemudian seorang sahabat, kita dianggap sahabatnya Yesus. Sahabat itu butuh keintiman, gitu ya. Dan kalaupun lagu kita hari ini adalah kita umat Tuhan dan Tuhan adalah raja, kita bersyukur bahwa raja kita adalah raja yang intim dengan umatnya. Yang mengerti dan setuju katakan amin, saudaraku ya. Dan lebih lagi penggambaran hubungan anak-anak Tuhan sebagai mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Jadi hubungan kasih, hubungan cinta itu juga perlu keintiman. Jadi di semua hubungan antara kita dengan Tuhan, Alkitab ingin supaya kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Yuk katakan sama-sama, keintiman dengan Tuhan. Oke, next yang berikut. Dan judul kita untuk hari ini adalah meditasi Alkitabiah. Tuhan menggerakkan saya untuk mengajarkan ini. Karena salah satu cara untuk kita mengalami keintiman dengan Tuhan adalah meditasi. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bukankah meditasi itu ajaran di luar Kristen? Apakah Alkitab mengajarkan meditasi? Apakah Alkitab menyebutkan tentang meditasi? Kita akan lihat apakah ada ayat-ayat di Alkitab yang mengajarkan kita tentang meditasi. Oke, lanjut yang berikutnya, next. Sebelumnya kita akan sepakat dulu dengan apa itu meditasi. Meditasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu. Jadi tentu yang namanya meditasi itu nggak bisa disambi dengan update status. Meditasi itu nggak bisa disambi bahkan untuk makan sesuatu yang kita suka. Meditasi mungkin tidak bisa disambi sambil kita jahit, sambil kita melakukan hal apapun. Kecuali kalau kita sudah terbiasa melakukan perenungan, ngobrol, berbicara dengan Tuhan, kita lakukan itu sambil jalan pagi, mungkin bisa saudaraku. Untuk orang yang sudah terbiasa, ya. Untuk orang yang sudah terlatih dalam meditasi, mungkin sambil disambi dia bisa melakukannya. Karena itu kita perlu latihan ini ya, memusatkan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu. Bilang sama kiri kananmu, katakan pusatkan pikiran dan perasaan. Bilang saudaraku, haleluya ya.
Fokus, katakan sama-sama fokus, haleluya ya. Pusatkan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu. Next. Nah ini pengantar dulu. Meditasi sering dianggap sebagai ritual agama atau kepercayaan tertentu di luar kekristenan. Nanti kita akan buktikan apa kata pengetahuan umum tentang meditasi. Sekali lagi meditasi sering dianggap sebagai sesuatu yang bukan Kristen. Ini menyangkut kepercayaan Pak Pendeta. Ini menyangkut satu aliran tertentu Pak Pendeta. Tetapi di Kristen rasanya kita jarang diajarkan tentang meditasi. Jadi kita selalu menganggap bahwa meditasi adalah sesuatu di luar kekristenan. Nah saya mencoba mencari sumber, next. Ada 3 sumber yang saya tanyai. Yang pertama Google AI, Google AI. Menurut Google AI, saudaraku, agama yang paling menekankan meditasi adalah Buddha, Hindu, Islam. Ini menurut Google AI, saudaraku. Saya nggak ngerti kalau Islam bentuk meditasinya seperti apa. Saya nggak ngerti apakah bersikir, apakah saudaraku, apakah bangun tengah malam tuh tahajud, saudaraku. Saya nggak ngerti bentuknya, ya. Apakah wiridan, kalau orang Jawa bilang wiridan, saudaraku gitu ya. Itu menurut Google AI. Kemudian menurut ChatGPT, yang pertama agama yang paling utama melakukan meditasi adalah Buddha. Kemudian Hindu. Kemudian Jainisme, saudaraku. Saya nggak ngerti ini Jainisme ini apa, saudaraku. Nanti googling lagi ya. Taoisme. Jadi kalau Tao ini agama dari Tiongkok, saudaraku ya. Agama dari Tiongkok. Nah lihat nomor 1, Buddhisme. Jadi Google AI sama ChatGPT sama menempatkan Buddha sebagai agama yang pertama dan utama melakukan praktek meditasi. Makanya nomor 1 diperhatikan, dikatakan di sana meditasi adalah praktek utama dalam agama Buddha. Tekniknya bisa macam-macam. Nah kita nggak bicara panjang soal sana ya, karena kita nggak tahu banyak daripada salah, begitu kan saudaraku. Hindu juga melakukan meditasi, tekniknya macam-macam. Ada yoga di sana ya. Nah saya yoga tapi nggak pernah yoga, saudaraku ya, haleluya ya. Nama saya yoga tapi saya nggak pernah yoga. Oke, next yang berikutnya, apakah masih ada daftarnya menurut ChatGPT? Kristen masuk di nomor 5, agama yang melakukan meditasi. Dikatakan di sana beberapa tradisi Kristen memiliki meditasi kontemplatif seperti doa hening dan lectio divina. Nanti kita akan berhenti dan melihat seperti apa meditasi Kristen. Kenapa menurut ChatGPT Kristen dimasukkan sebagai agama yang juga melakukan meditasi. Kemudian nomor 6 Islam, nomor 7 Yahudi. Dan keterangan di sana menurut ChatGPT, meditasi juga sering ditemukan dalam praktik non-religius seperti mindfulness dalam psikologi modern. Meditasi bukan hanya milik satu agama tetapi digunakan dalam banyak tradisi untuk berbagai tujuan. Jadi rupanya meditasi juga salah satu cara psikologi untuk menyembuhkan penyakit, untuk macam-macam saudaraku ya. Tapi artinya itu tidak hanya dipakai dalam konteks keimanan atau keagamaan. Itu menurut ChatGPT. Satu sumber lagi, next. Ini Meta AI, haleluya ya, tinggal di HP tanya apa saja katanya gitu kan. Jadi saudaraku, menurut Meta AI, agama-agama yang melakukan meditasi itu yang pertama Buddha. Jadi rupanya menurut AI, Google AI, ChatGPT, Meta AI, semuanya menempatkan Buddha sebagai agama yang nomor 1 melakukan meditasi. Meditasi adalah inti dari praktik Buddha, terutama dalam tradisi Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Hindu ada, Taoisme ada, lanjut daftarnya. Kemudian itu agama timur ya, tadi agama timur, sekarang agama barat. Nah di agama barat, Kristen masuk, meditasi Kristen atau contemplatio. Digunakan untuk memfokuskan pikiran dan hati pada Tuhan. Yahudi, Islam. Lanjut.
tradisi spiritual yang lainnya. Nah ini kepercayaan-kepercayaan juga melakukan banyak meditasi. Jadi rupanya kata semedi itu berasal dari bahasa India, samadhi. Jadi dari kata samadhi kemudian menjadi lidah Jawa menjadi semedi. Tapi sebenarnya kata samadhi itu adalah istilah Buddha dalam meditasi. Ya, yoga, Zen, Sufisme, Kabalah. Oke, kita nggak akan lama-lama di sini. Tapi itu sekedar referensi bahwa meditasi itu dilakukan oleh banyak kalangan. Termasuk Kristen, tapi Kristen dicantumkan hanya pada nomor sekian. Nomor pertama tetap Buddha. Next, kesimpulan awal. Jadi kesimpulan dari penggalian referensi yang sudah saya lakukan tadi. Satu, dari beberapa sumber, agama nomor satu yang melakukan meditasi adalah Buddha. Dari semua sumber semuanya sama, menyebutkan Buddha itu wajib atau inti utama melakukan meditasi. Dua, dalam pandangan umum, Kristen selalu muncul di nomor yang kesekian dari daftar agama yang melakukan praktek meditasi. Tiga, sesungguhnya dalam Kristen, nah ini yang penting, yang lebih intens melakukan meditasi adalah golongan Roma Katolik. Jadi mereka tidak membedakan antara Kristen dan Katolik dalam chat GPT, di internet, saudaraku, di AI, mereka tidak membedakan antara Kristen dan Katolik. Tapi kalau kita mau bedakan, sesungguhnya menurut saya yang lebih intens melakukan meditasi adalah golongan Roma Katolik. Karena itu, perhatikan, teman-teman kita Katolik itu di mana-mana selalu ada punya biarawan dan biarawati. Mereka mengkhususkan diri untuk berdoa. Mereka mengkhususkan diri untuk berdoa dan mereka tidak bergaul dengan dunia luar. Mereka melakukan aktivitas-aktivitas tetapi tetap di dalam biarawan, ya. Di tempat biara maksud saya. Yang berikutnya, teman-teman kita Katolik ini mereka banyak sekali membangun Gua Maria, tempat doa. Dan perhatikan di mana-mana Gua Maria itu selalu teduh, tenang, hening. Kenapa? Karena memang dikonsep untuk seseorang itu ketemu dengan Tuhan dalam keheningan. Gitu. Nah, sekarang saudaraku, pertanyaannya adalah next. Mengapa kelompok Pentakosta dan karismatik kurang menerapkan doa meditasi? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah orang Pentakosta dan karismatik perlu melakukan meditasi? Jawabannya ada di akhir khotbah, ya. Apakah kita sebagai orang Pentakosta dan karismatik, atau mungkin juga Protestan, saudaraku, yang berbeda dengan Katolik, apakah kita perlu melakukan doa meditasi? Caranya bagaimana? Seperti apa? Gitu. Dan kenapa kita kurang menerapkan itu? Kenapa kita nggak bikin bukit doa Pentakosta gitu kan, saudaraku ya? Kalau teman-teman kita Katolik punya banyak Gua Maria di mana-mana, wah mereka selalu punya tempat yang keren-keren, saudaraku. Waduh, saya keliling Gua Maria di mana saja, keliling Indonesia itu selalu tempatnya luas, selalu ditata dengan bagus, selalu terawat, selalu rapi, saudaraku. Dan untuk hal itu kadang-kadang kita perlu cemburu rohani gitu. Kenapa kita nggak bikin tempat doa Kristen gitu ya, untuk kita berdoa, untuk kita ketemu dengan Tuhan. Karena doa sih bisa di rumah, saudaraku, ya. Cuma lebih enak meditasi itu memang di tempat yang sepi. Kalau di rumah sementara mau meditasi, apapun namanya ya, mau saat teduh, sering disebut sate, saudaraku ya, saat teduh. Sebentar ya, nak, mama jangan diganggu dulu, mama mau sate. Haleluya, masuk kamar. Sementara masuk kamar baru mulai haleluya di luar, sate. Keganggu sate, saudaraku ya, sate lewat. Dan anaknya, mama lapar sate. Nah katanya mamanya mau sate, saudaraku, anaknya juga mau sate, saudaraku. Nah gitu kan, kalau doa di rumah enggak enaknya begitu, saudaraku, diganggu sama hal-hal yang mengganggu gitu kan.
lagu mau haleluya, saudaraku, wah sudah jamnya doa, sudah jamnya meditasi nih. Tapi belum sarapan, tapi sudahlah komitmen untuk Tuhan duluan. Lagi haleluya, tiba-tiba tok 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 tok, mie ayam lewat saudaraku, konsentrasi buyar, haleluya ya. Meditasi kalah sama mie ayam, haleluya. Tuhan tak amin dulu ya Tuhan, aku belum dapat sesuatu tapi tak mie ayam dulu lah daripada perutku keroncongan. Itu kalau doa di rumah, bisa doa di rumah. Tapi selalu siap dengan interupsi-interupsi. Gitu kan? Nah, apakah kita perlu melakukan meditasi? Sebentar kita akan lihat ya. Next. Yang jelas, faktanya adalah ternyata ada banyak kata meditasi di Alkitab. Yang berikutnya, ada banyak perintah untuk bermeditasi dalam Alkitab. Yang ketiga, meditasi dilakukan banyak tokoh Alkitab. Dan khotbah ini belum selesai, nanti akan saya sambung dalam kesempatan berikutnya saya melayani. Ya, apa efek dari meditasi? Siapa saja tokoh-tokoh Alkitab yang melakukannya? Saya akan singkapkan itu dalam kesempatan berikutnya. Jadi ini hanya bagian pertama. Ternyata meditasi dilakukan banyak tokoh Alkitab. Bilang sama sebelah, ternyata meditasi itu ada di Alkitab. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Dan ada banyak perintah untuk kita bermeditasi. Ada banyak kata meditasi di Alkitab. Kita buktikan ya, next yang berikut. Oke, sekarang kita mulai masuk daftar ayat-ayat. Yang di atas bahasa Indonesia, yang di bawah bahasa Inggris. Mazmur 119 ayat 15. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Rupanya di Alkitab bahasa Inggris, kata merenungkan itu dipakai kata meditate. Jadi kata merenungkan itu artinya meditasi. Daud, dia merenungkan titah-titah Tuhan. Daud merenungkan firman Tuhan. Dia mengamat-amati jalan Tuhan. Meditate. Jadi rupanya tidak ada kata meditasi di Alkitab terjemahan baru kita. Tetapi di Alkitab bahasa Inggris, kata merenungkan itu dipakai kata meditate. Dipakai kata meditasi. Jadi Daud dia meditasi, dia diam, dia hening, dia doa secara pribadi, dia doa kontemplasi saudaraku, merenungkan jalan-jalan Tuhan. Ayat kedua, Mazmur 119 ayat 23. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hambamu ini merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Lihat, bahasa Inggrisnya kata merenungkan lagi-lagi dipakai kata meditates. Jadi ini Daud keren saudaraku, dia sedang diomongin, dia sedang dilawan oleh pemuka-pemuka. Dia mungkin sedang digosipin sama orang-orang terdekatnya. Dia mungkin sedang dibicarakan di belakang. Tapi Daud gak pedulikan omongan orang. Dia berkata, hambamu ini merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Bapak ibu saudaraku, berapa banyak kita terganggu dengan omongan teman. Berapa banyak kita itu baper ketika kita tahu ada seseorang yang membicarakan kita di belakang. Berapa banyak kita itu menjadi emosional ketika orang ngomongin kita. Saya mau tanya, kalau ada orang yang baperan karena diomongin di belakang. Saya mau tanya, berapa sering dia ngomongin bapak ibu saudara? Kalau jawabannya 1 kali, itu hebat sekali. Kenapa? 1 kali saja orang ngomong itu mempengaruhi emosi kita. Tuhan berkali-kali ngomong dalam hidup kita. Kita nggak pernah berubah hidup kita. Camkan baik-baik. 1 kali, 2 kali teman kita ngomongin jelek kita. Kita langsung emosi. Padahal setiap hari, setiap pagi, hikmat hari ini, OBS, baca firman pribadi,
Ratusan ribuan kali Tuhan bicara kepada kita melalui firman-Nya. Kok kita nggak berubah? Senggol dong, apakah itu kamu? Tanya saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi kadang-kadang kita diomongin sekali aja langsung emosi saudaraku. Hati kita berubah. Padahal Tuhan ngomong yang manis-manis kepada kita setiap hari. Firman Tuhan itu manis, Alkitab berkata begitu. Firman Tuhan itu indah. Tuhan ngomong berkali-kali kok kita nggak berubah. Kok kita tetap hidup dalam dosa. Kok kita tetap keras hati. Ayo saudaraku ya. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku. Hambamu ini merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Gak usah peduli omongan orang. Dengarin omongan Tuhan saja. Amin saudaraku. Iya, haleluya. Ya puji Tuhan. Gak usah dengerin saudaraku. Omongan orang, dengerin kata Tuhan saja. Jadi Daud melakukan meditasi kadang-kadang bukan dalam situasi yang baik-baik saja. Mungkin hatinya galau juga saudaraku. Diomongin, difitnah, dilawan, dikritik, dipaidu. Haleluya ya. Jadi kalau ibu-ibu sering dipaidu suami, meditasilah, haleluya ya. Pak, enggak punya kamar Pak. Kami itu kamar cuma 2. Wah semuanya dipenuhi anak-anak, haleluya, puji Tuhan ya. Masih ada kamar yang paling bagus untuk kita bermeditasi, kamar mandi. Haleluya, puji Tuhan ya, puji Tuhan, haleluya ya. Pak, enggak ada tempat Pak. Ada tempat yang kedua, itu kita bisa meditasi dengan tenang saudaraku. Pinjem kamar mertua. Haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya. Next yang berikutnya saudaraku. Mazmur 119 ayat 27. Ya. GBK selalu terbuka untuk Bapak Ibu bermeditasi ya. Bapak Ibu di rumah nggak punya tempat untuk bermeditasi, perlu ketenangan saudaraku, silahkan ke GBK ya. Silahkan ke GBK. Tempat ini saya selalu open house setiap hari. Haleluya ya. Tapi kalau malam close house ya, haleluya. Sebab kalau enggak malingnya masuk ya. Jadi open house bukan hanya kalau Imlek saudaraku, bukan hanya kalau Natal, tapi setiap hari saya open house supaya angin masuk. Haleluya ya. Mazmur 119 ayat 27. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Jadi tujuan meditasi adalah supaya kita mengerti firman Tuhan. Supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Jadi yang dimeditasikan enggak harus firman Tuhan saudaraku. Coba kembali ke halaman sebelumnya. Kalau di sini kan yang direnungkan titah Tuhan, ya kan? Jalan-jalan Tuhan. Ketetapan-ketetapan Tuhan. Lanjut yang berikutnya. Di sini yang direnungkan adalah perbuatan ajaib. Jadi kita itu bisa diem, merenungkan Tuhan itu baik ya. Aku lagi kena musibah tapi Tuhan baiklah. Aku masih belum kehilangan semuanya. Aku masih sehat. Aku masih punya panca indera yang baik. Aku masih bisa bekerja, aku masih punya keluarga. Gitu ya. Jadi kita bisa merenungkan firman Tuhan, tapi juga kita bisa merenungkan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Mazmur 119 ayat 48. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Jadi meditasi Kristen juga bisa dengan angkat tangan. Kalau di luar kekristenan, meditasi biasanya diarahkan untuk duduk dengan cara tertentu. Berbaring boleh, jadi ada cara meditasi berbaring bisa, duduk bisa, berjalan bisa saudaraku. Ya. Dan mereka mengarahkan caranya begini, kalau duduk dengan pose seperti ini, duduk dengan pose begini, diatur saudaraku. Tapi meditasi Kristen bebas. Mau bersila, saudaraku, mau berlutut, mau angkat tangan, boleh saudaraku. Dalam bagian ini, Daud dia menaikkan tangan kepada perintah-perintahmu yang kucintai. Jadi angkat tangan tuh nggak harus ada lagunya saudaraku. Jadi jangan berpikir bahwa angkat tangan hanya di gereja kalau pas nyanyi. Kita bisa di kamar angkat tangan sambil kita merenungkan, Tuhan Engkau baik. Diam saja biarkan hatimu ngomong sama Tuhan. Gitu ya. Merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Next. Ini semuanya banyak di Mazmur 119 saudaraku ya.
Biarlah, Mazmur 119 ayat 78, biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu. Karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titahmu. Nah, ini yang berikutnya. Tadi Daud dilawan oleh pemuka-pemuka. Pemuka-pemuka itu pejabat-pejabat, saudaraku ya. Pemuka-pemuka itu orang-orang yang berpengaruh. Dia dilawan tapi dia renungkan firman Tuhan. Sekarang dia dilawan sama orang yang kurang ajar. Jadi saudaraku, kadang-kadang orang yang ngelawan kita itu bisa orang yang bodoh, yang gak tahu apa-apa. Tetapi yang lawan kita itu juga bisa orang yang tahu banyak tentang kita. Kali ini Daud dilawan oleh orang-orang yang kurang ajar. Dan Daud berkata, Tuhan, biarkan mereka mendapat malu sendirilah. Karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titahmu. Iya, Tuhan, aku lebih baik memikirkan firman-Mu daripada memikirkan orang-orang yang kurang ajar itu. Haleluya ya. Dalam bahasa Inggris, may the arrogant. Rupanya kata kurang ajar di sana dipakai kata arogan. Kadang-kadang kita menghadapi orang-orang yang arogan. Ya. Biarkan orang-orang yang arogan itu dipermalukan. Ya. Aku akan meditasi saja. Aku akan tinggal dekat dengan Tuhan saja. Mazmur 119 ayat 97, baca sama-sama, 2, 3. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Berapa lama merenungkannya? Sepanjang hari. Ya, senggol dong sebelahmu, bilang, kamu seharian ngapain aja? Tanya saudaraku ya, haleluya. Ya, kamu seharian ngapain aja, saudaraku? Haleluya. Saya sedang merenungkan Mayor Teddy yang sedang dibully. Wah, ngapain saudaraku ya? Biarkan itu urusannya Mayor Teddy, saudaraku ya. Haleluya. Aku sedang merenungkan ini loh, kok banyak bencana, saudaraku. Ya, biarkan bencana. Alkitab sudah berkata, kok di Amerika pesawat berjatuhan, kecelakaan udara, wah ada 3 kali dalam waktu berdekatan ini, saudaraku ya. Sudah Alkitab katakan. Kenapa gempa terjadi di mana-mana? Haleluya. Puji Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudaraku, Daud bermeditasi sepanjang hari. Apakah dia bukan pribadi yang sibuk? Sangat sibuk. Kan kadang-kadang kita ini alasan susah meditasi karena gak ada waktu. Nanti kemudian gak ada waktu, gak ada tempat. Haleluya, ya. Bapak Ibu, nanti ada tempat, ada waktu, ada tempat, nggak ada moodnya. Memang keset, saudaraku, haleluya ya. Nggak ada waktu, nggak ada tempat, sudah ada waktu, sudah ada tempat, saudaraku. Iya, tapi nggak ada moodnya. Wah, podo wae, saudaraku. Bilang sama sebelah, jenengan sing di, tanya saudaraku, haleluya ya, puji Tuhan, haleluya ya. Pak, jauh tempatnya Pak, di rumah nggak ada tempat, GBK tutup, Pak Denny pergi, mau ke Gua Maria jauh, gampang saudaraku. Mau meditasi paling enak itu di Tonogoro atau Giriloyo. Haleluya, puji Tuhan. Itu tempat yang nyaman saudaraku, haleluya ya. Jadi jangan banyak alasan, haleluya ya. Bilang sama sebelah, jangan banyak alasan, bilang saudaraku. Iya, oke. Mau di pinggir gending boleh saudaraku. Di pohon ringin, dindas gending juga boleh saudaraku, sambil topo broto saudaraku di pinggir gending. Yang lain diam, aku mau meditasi, haleluya, boleh saudaraku, terserah, haleluya. Tapi paling gampang, paling murah, nggak menarik perhatian saudaraku, Tonogoro atau Giriloyo, gitu saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Sepanjang hari. Ini Daud yang sibuk loh saudaraku ya. Daud seorang kepala negara, Daud seorang raja. Sibuk tapi dia meditasi, dia disiplin meditasi. Berdiam diri di hadapan Tuhan, hatinya yang berbicara kepada Tuhan. Dia tutup mulutnya, tapi dia buka hatinya lebar-lebar. Dia tutup matanya, tapi dia buka mata hatinya lebar-lebar untuk memandang Tuhan. Jadi enggak perlu keahlian bicara untuk meditasi.
Gak perlu keahlian doa untuk meditasi. Hanya kita mau atau tidak mengalami Tuhan, intim dengan Tuhan lebih lagi. Next, masih ada saudaraku, yuk. Mazmur 119 ayat 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Lihat, merenungkan selalu dipakai kata meditasi. Ya. My eyes anticipate the night time hours. Jadi aku bangun mendahului jaga waktu malam. Ini tahajudnya Daud, saudaraku, ya. Sekarang coba periksa, kita nih kalau ngelilir, apa yang pertama dilakukan, saudara? Pipis, ya enggak apa-apa. Kalau itu masih rohani enggak apa-apa, haleluya, ya puji Tuhan. Ya. Sesuai dengan pertumbuhan umur dan usia, saudaraku, itu memang alami terjadi seperti itu. Habis pipis, Bu Grace, tidur lagi, loh. Beberapa orang itu ambil HP-nya. Malam-malam saudaraku. Bangun langsung ambil HP. Update status. Update ngelilir. Nah, saudaraku. Update status sempat-sempatnya saudaraku. Tengah malam ada status. Iya, berselfie dengan wajah kusut ngelilir. Haleluya. Puji Tuhan. Dan dunia tahu kalau dia gak bisa tidur. Haleluya. Hati-hati kalau yang begitu ibu-ibu, tiba-tiba update status, ada yang gak bisa tidur juga di sebelah, saudaraku. Iya kan? Si mantan gak bisa tidur juga, update status. Langsung di kota, Raisa turu ya ceng. Ya bahaya saudaraku, iya kan? Iya. Bilang sama sebelah, kalau ngelilir jangan update status, bilang saudaraku, haleluya. Ya. Bilang, kalau ngelilir sembayang, haleluya. Ngelilir dongo, ngelilir itu meditasi. Saudaraku, wis diam saja, diam saja. Pak, bagaimana kalau diam saja, terus kemudian ternyata ketiduran lagi? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Benar enggak apa-apa, saya sering melakukannya, saudaraku, benar, jujur aja. Jadi lebih baik tertidur dalam doa, daripada kita ngalamun. Jadi duduk, diam, ketiduran lagi nggak apa-apa. Jangan merasa berdosa kalau kita tertidur ketika doa. Di rumah, saudaraku ya. Di gereja juga boleh, di gereja nggak boleh, boleh. Ning ojo kerep-kerep, haleluya gitu ya. Jangan selalu, saudaraku, boleh di gereja sekali-kali, saudaraku. Waduh, aku tuh baru pulang dari holiday, aku baru pulang dari vacation, tapi kok ini minggu harus kebaktian. Gak apa-apa datang kebaktian. Bahwa ternyata kemudian di gereja tertidur sekali-kali gak apa-apa, saudaraku ya. Tapi jangan sering-sering, haleluya ya. Kalau yang sering-sering Bu Weba, tiup shofar dekatnya. Haleluya. Langsung haleluya Tuhan datang. Haleluya puji Tuhan. Rapture terjadi. Langsung dia bangun saudaraku. Ya. Mazmur 143 ayat 4. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Mazmur 143 ayat 5. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Lihat, Daud itu merefleksi, Daud itu merenungkan hari-hari dahulu kala. Dia ingat masa lalu. Aduh, masa laluku dulu. Wah, sebenarnya memang aku belum dalam Tuhan. Aku bersyukur kalau hari ini seperti ini. Wah, masa laluku dulu mudaku sia-sia, hidup sia-sia. Waduh, kejahatanku di masa lalu. Dia merenungkan hari-hari dahulu kala. Ya. Dia merenungkan pekerjaan Tuhan. Dia memikirkan perbuatan tangan Tuhan. Daud bermeditasi. Jadi bisa firman Tuhan yang direnungkan, bisa perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, pertolongan mujizat yang kita alami bisa, tapi juga masa lalu kita. Masa depan kita juga boleh serahkan kepada Tuhan. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Duduk diem aja, ngomong hati kita kepada Tuhan. Dan kita akan lihat hasilnya, saudaraku ya. Kita akan lihat hasilnya nanti. Saya sampaikan dalam kesempatan yang berikutnya. Ya, apakah masih ada? Nah, next. Ini ayat yang
yang sepertinya terakhir. Haleluya, sepertinya, saudaraku ya, sepertinya. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Ternyata meditasi sudah muncul di Mazmur pasal 1. Ya, sengaja saya taruh di belakang. Yuk kita baca sama-sama ya, Mazmur 1 ayat 1 dan 2. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang memeditasikan Taurat itu siang dan malam. Ayat ini keren loh, kalau kita dramatisir, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Setelah berjalan, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Mandek. Tadinya dia jalan, saudaraku, menurut nasihat orang fasik. Dan berbahagialah kalau dia tidak berdiri, mandek, terpaku dengan dosa. Gitu kan? Dan kemudian, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini progres, saudaraku, progres dalam hal yang negatif. Berjalan dalam nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh. Hati-hati kalau kita ada di grup WA yang mencemooh sesuatu. Ya, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Dalam terjemahan yang lain, pencemooh di situ dia membicarakan mencemooh Tuhan, mencemooh hal-hal keajaiban-keajaiban Tuhan. Nah, berbahagialah orang yang tidak seperti itu. Tetapi ayat 2, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kata merenungkan dalam bagian ini, dalam bahasa asli, dalam bahasa Ibrani, itu membaca dengan tenang untuk bermeditasi. Jadi merenungkan Taurat itu siang dan malam, itu membaca dengan tenang untuk bermeditasi. Coba beberapa terjemahan dalam Alkitab bahasa Inggris. Dalam Alkitab Amplified Bible dikatakan bahwa dia punya habit, dia punya kebiasaan meditasi. He habitually meditates. Dia terbiasa bermeditasi untuk belajar siang dan malam. Alkitab versi The Message mengunyah Alkitab, mengunyah firman Tuhan, saudaraku. Jangan mengunyah Alkitab, saudaraku ya. Alkitab bukan untuk dikunyah, ya. Dikunyah. Alkitabnya dikunyah, firman Tuhannya dikunyah, artinya dicerna. Jadi kata merenungkan itu seperti kita sedang mengunyah firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca. Versi LIB merefleksikan pengajaran Tuhan siang dan malam. Versi CEV berpikir, BBI juga sama, memikirkan, berpikir, mengisi pikiran, ya, mengarahkan pikiran kita untuk merenungkan hukum-hukum Tuhan siang dan malam. Itu merenungkan, ya, itu merenungkan, itu meditasi. Nah, sekarang saya ingin membawa kita kepada 5 hal konsep meditasi Kristen. Yuk lanjut, ini kayak seperti seminar ya, anggap aja ini seminar. Yang pertama, meditasi Kristen bertujuan mendekatkan diri kepada Yesus dan menghabiskan waktu dalam hadiratnya yang kekal. Meditasi non-Kristen bertujuan untuk menjadi satu dengan alam semesta atau energi universal. Kalau Bapak Ibu sering baca media, Bapak Ibu sering mempelajari perbandingan agama-agama, maka Bapak Ibu akan ngerti apa yang saya sampaikan. Berbeda konsep meditasi di luar dengan konsep meditasi yang Alkitab ajarkan. Sebab ketika kita bermeditasi, kita sedang mendekatkan diri kepada pribadi yang punya nama. Pribadi yang jelas, namanya Yesus Kristus. Jelas dulu siapa yang kita dekati, siapa yang kita ajak ngobrol. Tapi di luar sana, meditasi itu bertujuan menjadi satu dengan alam semesta atau energi universal. Dan ini membahayakan. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang bekerja di alam semesta ini. Ada kekuatan jahat yang menguasai alam semesta. Jadi kalau kita bermeditasi dengan fokus ketidakjelasan pribadi, maka pasti pribadi yang lain yang akan memberikan ilham,
Orang semedi bisa dapat bocoran nomor? Bisa. Pertanyaannya, siapa yang memberikannya? Orang meditasi bisa dapat kesaktian? Bisa. Siapa yang memberikannya? Orang bermeditasi, orang semedi, saudaraku, bisa dapat kekayaan? Bisa. Siapa yang memberikannya? Ada kekuatan energi universal yang menguasai alam semesta kita. Makanya pastikan ketika kita bermeditasi, lakukan dalam nama Yesus. Lakukan firman. Oke? Jadi sekarang kita ngerti bedanya. Oke? Jadi meditasi di luar itu menjadi satu dengan alam semesta. Karena ada banyak sesembahan yang tidak bernama. Ada banyak sesembahan yang tidak bernama, alam semesta. Wah, alam semesta siapa? Makanya saya kurang cocok dengan istilah kita serahkan kepada yang di atas. Kalau kita sebagai orang percaya, saudaraku, lebih baik jelas saja kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Tapi ya itu tidak salah, tetapi menurut saya sebagai orang percaya kurang tepat kalau kita berkata kita serahkan kepada yang di atas. Yang di atas banyak, saudaraku. Ya, yang di atas itu banyak. Ya. Iblis juga disebut sebagai penguasa angkasa. Jadi iblis juga sesuatu yang di atas. Oke, next. Yang kedua. Konsep meditasi Kristen. Fokus pada merenungkan pribadi Tuhan, firman-Nya, keajaibannya, perbuatannya, janjinya. Jadi yang fokus ketika kita meditasi, fokusnya pribadi Tuhan, firman-Nya, keajaibannya, perbuatannya, janjinya. Meditasi non-Kristen berfokus pada mantra. Doa yang diulang-ulang atau mengatur nafas. Saya pribadi berpendapat bahwa olahraga pernafasan itu enggak salah, saudaraku. Karena ada penjelasan yang baik kalau kita itu bisa mengatur nafas kita itu bisa mempengaruhi kesehatan. Saya setuju dengan latihan saudaraku mengatur nafas. Tetapi jangan fokus ketika kita meditasi, mengosongkan pikiran, lalu kita fokus kepada pengaturan nafas. Bahaya. Fokusnya kita harus kepada pribadi Tuhan, firman, keajaiban, perbuatan, dan janjinya. Jadi saya tidak melarang olahraga pernafasan. Saya rasa dalam titik tertentu itu bagus, saudaraku ya. Ya, karena rupanya nafas ini ketika diatur itu mempengaruhi kesehatan kita. Oke, kita nggak ke sana. Next, yang ketiga. Konsep meditasi Kristen. Keinginan untuk mengenal kehendak Tuhan dan mengalami Tuhan lebih lagi. Jadi fokusnya Tuhan. Meditasi Kristen fokusnya Tuhan. Katakan sama-sama, meditasi Kristen fokusnya Tuhan. 1, 2, 3. Perbandingannya apa dengan di luar? Meditasi non-Kristen ingin mencapai kesadaran pribadi yang lebih tinggi. Fokusnya diri sendiri. Aku ingin lebih baik. Nggak salah sih, tapi kalau itu dilakukan di luar Tuhan, itu salah untuk kita. Ya, aku ingin mencapai kesaktian, jati diri. Sebenarnya siapakah aku ini? Potensi apakah yang aku miliki? Sebenarnya bagus, tapi kalau itu dilakukan di luar Tuhan, fokusnya menjadi diri sendiri, bukan Tuhan. 4, next. Mengisi pikiran dengan merenungkan firman. Sementara meditasi non-Kristen diarahkan untuk mengosongkan pikiran. Ini bahaya, jangan mengosongkan pikiran. Justru pikiran kita ini harus diisi. Karena itu kenapa Alkitab berkata, berjaga dan berdoalah. Berjaga itu artinya kita standby dengan pikiran kita. Pikiran kita nggak bisa dipermain-mainkan. Kenapa banyak orang ketipu, kenapa banyak orang mengalami hal-hal yang di luar kesadarannya, terhipnotis segala macam. Siapa tahu pikirannya kosong. Jadi isi pikiran dengan firman, saudara. Isi pikiran dengan firman. Berjaga dan berdoalah. Karena pikiran adalah area di mana setan ingin menguasai kita. Lihat ketika dia ingin mempengaruhi Hawa, sebelum Hawa makan buah itu, yang dipengaruhi pikirannya dulu. Kamu lihat, bagus kan buahnya kan? Pikirannya dikuasai. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi sama seperti Allah. Ketika pikiran dikuasai setan, tindakan mengikuti. Jadi saudaraku, pikiran harus dijaga. Jangan sampai kosong. Bilang sama sebelah, jangan mengosongkan pikiran. Bilang saudaraku, haleluya. Ya. Bapak Ibu tidak bisa tidur, Bapak Ibu di tempat tidur, kedap-kedip belum bisa tidur, renungkan sesuatu.
Ingat khotbah minggu, ingat OBS, ingat pembacaan kita. Atau ingat sesuatu yang Tuhan baru lakukan hari ini, minggu lalu, tahun lalu. Renungkan sesuatu, berjaga dan berdoalah. Ya. Makanya beberapa ilmu mengatakan biasanya orang gampang disantet itu ketika tidur katanya. Karena ketika tidur gelombang otaknya itu pasif. Nah makanya kita perlu doa sebelum tidur, Tuhan aku mau tidur, aku menyerahkan seluruh keberadaanku, alam sadar, alam bawah sadarku kepada Tuhan, supaya Tuhan jaga besok pagi bangun dan aku tetap sehat. Gitu, saudara ya. Jadi ilmu gelap mengatakan bahwa orang gampang disantet itu kalau pas tidur. Sebab kalau pas kita aktif, kalau pas kita sadar, kita itu logika kita jalan, gitu ya. Itu kata mereka. Karena itu isi pikiran dengan firman. Next. Kelima. Hasil yang ingin dicapai dalam pemurnian hati, hasil yang ingin dicapai adalah pemurnian hati, perubahan karakter dan kedewasaan rohani. Meditasi non-Kristen kadang dilakukan untuk mendapat ilmu, kesaktian, kekayaan, jodoh, jabatan, dan hal-hal duniawi lainnya. Jadi kalau kita meditasi itu kita ingin supaya hati kita lebih murni, kita lebih semakin serupa dengan Kristus, dan kita semakin dewasa. Bukan karena kita ingin ilmu, kekebalan, kesaktian, kekayaan, jodoh, jabatan. Bukan itu meditasi kita. Ya. Yang mau belajar meditasi katakan amin. Bilang sama sebelah tepuk-tepuk supaya enggak ngantuk, katakan belajar meditasi. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Belajar meditasi, ya. Ada orang yang bilang, Pak teman saya itu sudah ahli meditasi Pak. Kenapa? Dia kalau makan sendiri. Dia maunya dijajake tapi nggak mau jajake. Itu namanya medit. Haleluya ya. Bukan meditasi saudaraku ya. Jadi jangan medit tapi meditasi. Di sekolah Alkitab saudaraku, kami itu kan tinggal di asrama. Asrama itu kan jejer-jejer tempat tidurnya gitu. Jadi kalau di asrama di sekolah Alkitab kita nggak bisa makan sendiri. Kita punya keripik gitu ya, kita nggak tega makan sendiri saudaraku, yang lain kita mesti bagi-bagi. Jadi kalau di sekolah Alkitab itu harta kita milik bersama saudaraku, begitu saudaraku ya. Tapi ada teman yang medit saudaraku, ada teman yang kikir saudaraku. Dia nggak mau bagi, dia selimutan saudaraku, malam-malam selimutan. Di dalam selimut, kriuk. Wah haleluya, ini kurang ajar saudaraku ya. Calon hamba Tuhan isi medit saudaraku, haleluya. Ya. Itu namanya medit, tutupan kerukupan saudaraku, sepertinya meditasi. Padahal makan kriuk, kremus, klotak saudaraku. Yang dipangan opo ya ora ngerti saudaraku, selimutan saudaraku. Nah itu namanya medit, bukan meditasi. Ya. Next, nah kita akan jawab. Orang Pentakosta dan karismatik susah melakukan meditasi karena 1, bersemangat. 2, heboh. 3, ekspresif. 4, terus bergerak. 5, suka peperangan rohani. Wah, dalam namanya, bekar-bekar teriak-teriak. Orang karismatik Pentakosta saudaraku, militan. Jadi orang Pentakosta karismatik susah melakukan meditasi. Kenapa? Karena heboh, sukanya ribut saudaraku. Bilang sama sebelah kita, ini memang pembuat keributan. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Ya kalau pujian gak apa-apa. Kita ini sukanya memang heboh. Nah makanya Bapak Ibu kita lihat satu fakta ya. Ini yang membuat kita susah meditasi. Kita maunya ngomong sama Tuhan. Padahal ketika kita berdoa, saudaraku kita yang ngomong. Tapi sebenarnya ketika kita meditasi Tuhan yang ngomong. Gitu ya. Next, saya akan kasih satu fakta. Daud adalah sosok paling karismatik di Alkitab. Kenapa? Karena dia menari begitu ekspresif dan heboh saat memuji Tuhan. Tabut Allah datang, dia nari, dia memuji Tuhan. Woi nari, heboh. Ini Daud sosok paling karismatik di Alkitab. Next, fakta yang berikutnya, ini fun fact. Tetapi Daud juga sosok paling Katolik di Alkitab. Karena dia bisa berdiam diri, tenang dan bermeditasi dalam keteduhan jiwa. Kita harus belajar jadi seperti Daud. Amin saudaraku. Kita boleh heboh, kita boleh nyanyi sorak-sorai, semangat, kemeringat, tapi belajar berdiam diri. Belajar anteng dan tidak usil di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya.
Diam, saudaraku. Karena ada tipe orang yang nggak bisa doa diam tuh nggak bisa, saudaraku. Selalu pinginnya ngomong. Itu namanya memang pembicara, saudaraku ya, haleluya ya. Jadi kalau doa nggak bisa diam ngomong, pokoknya ngomong. Dia nggak tenang kalau nggak ngomong, saudaraku. Diam, tenang, teduh jiwanya. Jadi Daud melakukan baik kehebohan pujian, tapi juga ketenangan meditasi. Daud melakukan semuanya. Jadi apakah Katolik Alkitabiah? Alkitabiah. Protestan Alkitabiah, GKJ, GPIB Alkitabiah, Alkitabiah. Apakah Pentakosta Karismatik Alkitabiah? Alkitabiah. Karena itu jangan kerengan, haleluya, puji Tuhan ya. Jangan saling menjelekkan. Kesimpulan, next. 1. Salah satu cara membangun keintiman dengan Tuhan adalah dengan meditasi. 2. Jangan takut bermeditasi jika dasarnya adalah firman Tuhan dan fokusnya Tuhan. 3. Meditasi adalah keseimbangan dari setiap sepak terjang, usaha, jerih lelah fisik kita. Seperti kita tidur, itu sebenarnya keseimbangan dari aktivitas fisik kita. Meditasi juga kita meneduhkan hati. Setelah sekian hari kita bekerja, kesana kemari, mikir ini, mikir itu, teduhkan jiwamu. 5 menit, 10 menit enggak masalah. Sampai ketiduran enggak masalah. Tapi meditasi adalah keseimbangan dari setiap sepak terjang usaha jerih lelah fisik kita. Dan saya percaya ini adalah usaha, salah satu usaha kita untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Haleluya. Yuk siapkan G Pipin. Bapak Ibu saya akan baca, saya akan akhiri dengan, tidak usah Bapak Ibu baca, lihat. Tapi saya akan mengakhiri dengan satu ayat sebelum kita masuk perjamuan kudus. Galatia 3 ayat 1. Kalau Bapak Ibu ada HP, ada Alkitab, ini saya lupa cantumkan, tapi silahkan dibuka nggak apa-apa. G ya, menikmati Tuhan, lagu yang tadi malam. Galatia 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Sekali lagi, ini Paulus lagi marah sama orang Galatia nih. Hai orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Kenapa Paulus bilang orang Galatia bodoh? Karena orang Galatia meninggalkan Injil yang benar, kembali melakukan Taurat. Karena itu Paulus bilang orang Galatia bodoh, siapa yang mempesona kamu? Kemudian dia bilang begini, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Orang Galatia nggak pernah lihat Yesus disalib, saudaraku. Itu eranya berbeda. Tapi Paulus berkata, Yesus yang disalib itu sudah dilukiskan dengan terang di depanmu. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Kita tuh nggak pernah ada di Golgota ketika peristiwa itu terjadi. 2000 tahun yang lalu kita belum ada. Tapi kenapa ketika kita perjamuan kita bisa nangis? Karena peristiwa itu seperti terlukiskan dengan terang di mata kita. Itu salah satu kekuatan dari meditasi. Kita nggak pernah ada di Golgota, kita nggak pernah lihat Yesus dibahkotai duri. Kita nggak pernah lihat Yesus ditusuk, kita nggak pernah lihat Yesus dipaku. Tapi kenapa kadang-kadang kita bisa terharu, kita bisa nangis? Karena meditasi kita membawa kita kepada hal-hal yang sebenarnya. Yuk. Haleluya, puji Tuhan. Oke. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu, seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Ku ingin menikmati
seperti rusa yang rindu. Seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, dan kekayaan, pangkat emas dan perak, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu. tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Sekali lagi ku ingin menikmati. Ku ingin menikmati I want to enjoy pribadimu Tuhan, I want to enjoy you, Lord. seperti rusa rindu, Like a deer longing for clear spring water. mata air jernih, Harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, wealth and riches, pangkat emas dan perak, gold and silver, tak sebanding dengan not comparable to you, my beloved Jesus. Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, enjoy God. Menikmati Tuhan, enjoy Jesus. Menikmati Yesus at all times. You are precious. Menikmati, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan Kau mulia. Ku ingin menikmati, ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, enjoy Jesus, haleluya. Di
ingin menikmati. Pelayan perjamuan silakan maju ke depan. Kami seperti rusa yang haus, yang rindu akan air-Mu Tuhan. Pangkat emas dan kekayaan tidak sebanding. Tidak sebanding Tuhan. Jemaat saja menikmati Tuhan. Menikmati Sebentar kami akan masuk perjamuan kudus, biarkan Tuhan berbicara lebih lanjut. Tegur apa yang salah, perbaiki apa yang kurang, tambahkan Tuhan. Bapa, biarkan ini tubuh Kristus, ini pekerjaan-Mu. Engkau yang punya pekerjaan. Ini tubuh-Mu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti tubuh-Mu. Karena Engkaulah kepala. Biarkan Engkau yang bertindak, biarkan Engkau yang terus akan memurnikan kami. Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika kami minum tubuh dan ketika kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampuni apa yang mereka perbuat yang mereka tidak tahu. Sehingga hati kami bersih, hati kami kudus, hati kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Berkati pelayan-pelayan-Mu, berkati umat-umat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sambil menyanyikan pujian ini Bapak Ibu akan dilayani. Kalau ada yang kelewatan boleh angkat tangan supaya dilayani. Ku ingin menikmati, tetap dalam hadirat Tuhan. Pribadi-Mu Tuhan, Seperti rusa rindu, mata air jernih, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. I want to enjoy Seperti rusa rindu, like a deer longing for a clear spring water. mata air jernih, harta dan kekayaan, Wealth and riches, pangkat emas dan perak, rank, gold and silver, tak sebanding dengan not comparable to
kekekalan Kau mulia. Menikmati Tuhan. We enjoy You. We enjoy Jesus. At all times You are precious. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Dalam kekekalan Kau mulia. Menikmati Tuhan. Menikmati Yesus di sana. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, sembah Tuhan. Menikmati Yesus. Haleluya. Kami menikmati. Sekali lagi menikmati Tuhan. You are so good, oh Lord. You are so wonderful, oh God. You are precious. Thank you, God. Thank you, Lord. Haleluya. Kamu. Mari kita sembah Dia. Kami menikmati Tuhan. Kebaikan-Mu indah. Emas dan perak, harta dan kekayaan tak sebanding dengan-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah, Engkau Tuhan yang mulia. Haleluya. Haleluya. Engkau ajaib. Mari angkat roti tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan, mari kita meditasikan sejenak. Bayangkan pribadi yang tergantung di atas kayu salib itu. Dia mengasihimu. Dia menggantikan posisimu. Dia sangat memahamimu.
Dia rela tubuhnya dicabik-cabik. Dia rela tubuhnya dipecah-pecahkan untuk setiap kita. Jangan pernah takut. Tuhan besertamu. Dia mengasihimu. Dia sudah tergambar dan terlukiskan dengan jelas di dalam roh kita. Sebab pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Seperti Maria yang tetap setia di salibmu ketika yang lain pergi. Seperti Maria yang bertahan ketika yang lain tercerai-berai. Karena dia ingin intim dengan Tuhan. Seperti Maria yang datang pagi-pagi menjenguk kubur Yesus. Karena dia begitu merindukan Engkau. Dia mengalahkan ketakutan. Dia pertama datang ke kuburmu karena dia sangat merindukan keintiman di dekat dengan Tuhan. Kami minta kehausan akan keintiman dengan Tuhan. Dan biarkan semua persoalan-persoalan kami Tuhan yang bereskan. Mari angkat cawan darah Yesus, anggur yang kita pegang. Dan setelah itu dia mengambil cawan anggur, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dimeteraikan untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah setiap kali kamu mengingat akan aku. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. All the time, you praise His Lord. In all my life, in all our life, Lord. Enjoy Jesus. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah beribadah. Biarkan kami akan semakin dekat, kami semakin melekat, kami semakin intim dengan Tuhan. Dan keajaiban-keajaiban akan terjadi dalam hidup kami. Diberkati umat-umat-Mu, tua muda, Tuhan, laki-laki perempuan, semua kalangan, semua yang datang. Dan biarkan kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Sekarang pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, melengkapi, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat. Sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya.